Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minas sha'imin al-qa'imin. Ahmaduhu wa ashkuruhu subhanahu wa ta'ala an ja'alana minal 'aidin al-faizin. Wa ashkuruhu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal maqbulin. Faqad qala ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul awwalina wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat, para faizin dan faizat, para a'idin dan a'idat, dan insyaallah para makbulin dan makbulat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bil khusus pengurus DKM Masjid Al-Barakah, Bapak Haji Cucu ya, dan yang lain-lainnya, para imam, para asatidz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini masih banyak yang belum tampak hadir di sini, maklumlah pulang kampung. Dan hari ini macetnya total. Masya Allah, tabarakallah. Nah, di pagi hari ini, di kesempatan masih ada rasa hangat, khususnya bagi para muslimin muslimat yang melaksanakan Siyamusid ya. Hari ini adalah hari raya Kupat ya, hari lebaran Kupat setelah melaksanakan Siyam Ramadan, kemudian wa tabi'ahu bisittin min Syawal, diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menerima puasa kita, berkenan menerima puasa Ramadan maupun puasa Syawal, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama 1 bulan Ramadan, menjaga diri, mengekang nafsu, mengekang hawa nafsu, ataupun mengekang hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dapat kita lanjutkan selepas kita berpuasa di bulan Ramadan. Di antara salah satu pesan guru ndak kami Abuya Sayyid Muhammad, dinukil oleh putra beliau Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, beliau berpesan, la takun abdan li Ramadan. Jangan kalian menjadi hambanya atau penyembah Ramadan, tapi jadilah kalian hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu maksudnya penyembah Ramadan? Hamba Ramadan, hamba Ramadan artinya mengabdi, jazakallah khair, mengabdi, beribadah, beramal saleh, giatnya hanya di bulan Ramadan ya. 1 bulan Masya Allah, puasa di siang hari, qiyam di malam hari, berbagi, berinfak, bersedekah, menjaga lisan, menjaga pandangan mata, menjaga telinga, menjaga hati. 1 bulan di bulan Ramadan. Selepas Ramadan semua hilang. Ya, betul ya, Kong? Anda begitu ya, Kong ya?
Subhanallah. Jamaah 5 waktu Ramadan. Subhanallah, nggak tinggal. Qiyamul lail, witir dijaga terus. Ya, tapi selepas Ramadan nggak witir-witir lagi. Selepas Ramadan nggak hadir berjamaah. Ramadan Masya Allah iktikaf, terlebih di 10 yang akhir. Ya, padahal di Al-Quran tidak ada tuh iktikaf hanya di 10 akhir bulan Ramadan. Ya. Allah Subhanahu wa taala inginkan kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mengabdi sepanjang usia, sepanjang masa. Bahkan puasa Ramadan sendiri, ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Apa penghujung ayatnya? La'allakum tattaqun, agar supaya kalian terus mau bertakwa. Ya, terus mau bertakwa. Tattaqun menggunakan kata kerja fi'il mudhari', yang masanya itu, kata kerja ini masa berlangsungnya sedang dan terus berlanjut. Maka Allah inginkan dengan siam Ramadan menghasilkan hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah sepanjang bulan, 11 bulan selepas bulan Ramadan. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menggambarkan bagaimana gambaran orang-orang salaf, orang-orang dahulu yang saleh menyikapi Ramadan. Apa yang mereka lakukan selepas Ramadan selesai? Begitu terbenam matahari akhir bulan Ramadan, maka doa yang dipanjatkan selama 6 bulan, coba tuh 6 bulan selepas Ramadan, minta kepada Allah agar puasa Ramadannya Allah terima, qiyam Ramadannya Allah terima, sedekah infaknya Allah terima, amal solehnya Allah terima. Berapa berdoanya? Berapa lama? 6 bulan selepas Ramadan. Allahu Akbar. 6 bulan kong berdoa tiap habis sholat, ya Allah terima puasa saya ya Allah, terima qiyam Ramadan saya ya Allah, terima sedekah infak saya ya Allah. 6 bulan berdoa. Coba itu, khawatir, takut ya puasanya enggak diterima sama Allah. Ini gambaran lihat orang-orang saleh zaman dahulu. Nah, oleh karenanya enggak salah semisal saya perkenankan untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah terima amal-amal saleh kita. Dan kullu amin, sepanjang tahun selepas Ramadan, wa nahnu ilallahi aqrab, semoga kita semakin dekat, semakin akrab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Baik jamaah, di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan banyak ayat suci Al-Quran tentang ciri, karakter, perilaku hamba-hamba Allah yang dapat label, dapat pangkat, dapat bintang dengan sebutan kaum muttaqin. Kira-kira mau nggak tuh? Dapat label kaum muttaqin. Apa saja amalannya? Sebenarnya banyak, ini terulang dalam Al-Quran. Cuma mudah-mudahan melalui kajian pagi hari ini saya nggak ingin banyak syarahkan atau tafsirkan, hanya ingin menyebutkan nama surah, nomor ayatnya, ya, diterjemahkan singkat. Nanti kapan-kapan bisa kita uraikan di pertemuan-pertemuan yang lainnya tentang siapa itu kaum muttaqin. Paling tidak dalam Quran surah Al-Maidah Allah beritahukan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amal yang diterima itu hanyalah amalan hamba-hambanya yang muttaqin. Jadi ini beramal sepanjang usia kita, mulai dari baligh hingga engkau berapa umur kong? Usia kong? 89. Jadi 89 dikurang anggaplah 10 ya, karena baligh usia 9-10 tahun, berarti 79 tahun beramal
tambah lagi sisa usia nanti yang masih ada, insya Allah Kong panjang umur ya Kong ya. Ini udah berapa Ramadan ketemu mulu Kong, alhamdulillah, insya Allah tahun depan ketemu lagi. Ya. Nah, sekian puluh tahun ini amal-amal salehnya orang yang diberikan oleh Allah usia yang panjang, amal siapa sih? Amalnya kaum muttaqin. Ayo kita kenal, kita tahu, cari tahu definisi kaum muttaqin, siapa saja mereka, dari mana? Dari Al-Quran yang merupakan hudan lil muttaqin. Siapa saja itu kaum muttaqin? Baik, yang pertama biar berurutan dari mushafnya saya bacain, yang Allah sebutkan dalam Quran suratul Baqarah ayat ketiga hingga kelima. Siapa saja itu kaum muttaqin? Ya, walaupun sih sebetulnya bagusnya dari surat Makkiyah, cuma dari Madaniyah aja biar mudah. Ya. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Jadi karakter atau ciri kaum muttaqin yang pertama Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3 dan 5. Siapa saja mereka? Satu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang senantiasa, selalu, ini kan menggunakan fi'il mudhari ya, selalu beriman kepada hal yang gaib. Apa itu yang gaib? Gaib yang tidak tampak dari pandangan mata, gaib yang tidak ada tampak pernah terlintas dalam benaknya, namun Allah beritahukan dalam kitab sucinya. Itu hal yang gaib. Ya. Apa saja? Surga, neraka, ya, dan seterusnya. Nggak banyak kita uraikan, cukup. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Karakter kaum muttaqin yang kedua dalam Al-Baqarah 02 ayat 3 hingga 5 ini adalah yuqimunas shalah, melaksanakan dan menjaga, menegakkan bangunan salat. Salatnya dijaga, laksana bangunan. Iqamah itu kan membangun. Membangun salat artinya apa? Unsur dan elemennya harus terpenuhi. Syarat dan ketentuan berlaku untuk layak mendapatkan iqamatus shalah. Maka di antara doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Bukan Rabbi ja'alni minal musallin, bukan. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Tuhan, tolong jadikan aku ini orang yang disebut atau mendapatkan kedudukan muqimas shalah, menjaga salat, mendirikan salat, wa min dzurriyyati, juga anak keturunan saya. Rabbana wa taqabbal du'a. Tuhan, tolong terima doa kami. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri kaum muttaqin, atau kalau kita ingin menjadi kaum muttaqin, amalannya apa? Yang ketiga, senantiasa. Kalau tadi yang kedua senantiasa mendirikan salat, yang ketiga senantiasa berinfak sebahagian dari rezeki yang Allah anugerahkan. Enggak semua kok, ya, enggak semua, betul nggak Pak Ronald? Ya, cuma sebahagian Pak Cucu, sebahagian doang. Ya, itu enggak semua, hanya sebahagian. Udah sebagian pun dari mana? Dari sisa bersih dari kebutuhan. Dikit banget. Sangat dikit. Ya, very very small. Very very cheap. Sangat murah tiket ke surga. Infakkan sebahagian harta sepas kita potong bermacam biaya. Sebahagiannya saja. Baik, yang keempat, siapa mereka? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yang keempat, kaum muttaqin itu orang yang semasa hidup di dunia itu yu'minuna bima unzila ilaika, mau beriman, tunduk dan patuh
kepada yang Allah turunkan padanya, yaitu Al-Quran. Tunduk patuh pada Al-Quran, itu cirinya kaum muttaqin. Juga beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul sebelum nabi kita Muhammad. Beriman kepada Injil, beriman kepada Taurat, beriman kepada Zabur, beriman kepada Suhuf. Emang masih ada ajaran itu? Memang masih ada? Ada. Ajaran Injil itu terdapat dalam Al-Quran. Ajaran Tauratnya Nabi Musa terangkum dalam Al-Quran. Dari mana? Baca kisah-kisah ajaran dan penyampaian para Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Itulah maksud dari mengimani apa yang Allah turunkan pada Nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka sangat meyakini adanya kehidupan akhirat. Tuh, yakin ada akhirat. Dunia ini sementara, dunia ini lewatan, dunia ini transit, dunia ini tempat mampir. Nah, sejatinya kehidupan adalah negeri akhirat. Kalau orang meyakini negeri akhirat, dia akan mempersiapkan diri untuk nanti kehidupan akhirat. Baik. Nah, ini 5 ciri. Jadi maaf, tadi bukan ayat Al-Baqarah ayat ke-2, 3 hingga ke-5 ya, tapi Al-Baqarah ayat ke-3 hingga ayat ke-4. Ini ciri kaum muttaqin. Yang pertama yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, suratul Baqarah ayat 3 dan 4. Berikutnya kita pindah kepada Al-Baqarah ayat 177 ya. Al-Baqarah ayat 177. Ini juga gambaran kaum muttaqin. Bahkan Allah sebutkan ulaikal ladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur, dan mereka itulah sebetul-betul, sampai ada sebutan itu, sebetul-betul kaum muttaqin. Siapa mereka? Ini penjelasannya. Mereka ini siapa sih? 1, man amana billah. 2, man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kaum muttaqin itu yang pertama, man amana billah, dia beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Ini gambaran kata para ulama sih, cuplikan dikit aja ya. Kenapa disebut kok yaumul akhir bukan malam akhir? Kok sebutannya lailul yaumil akhir bukan lailul akhir? Kenapa? Karena kata para ulama tafsir, di hari itu sudah lagi tidak ada rotasi waktu berputar. Yang ada hanya yaumun, hari. Yaum itu mulai terbit matahari hingga terbenam. Yaum. Kalau lail mulai terbenam hingga terbit. Nah, di hari itu sudah lagi tidak ada putaran waktu. Artinya hari itu sudah lagi bukan hari kita beramal, namun hanya menerima hasil dari amal. Tuh. Ya. Kalau masih ada waktu berputar, insya Allah masih ada kesempatan bertaubat, kesempatan menambah kebajikan. Kalau masih ada putaran waktu. Kalau sudah hari ini tidak lagi ada, hanya nerima balasan saja. Baik. Jadi orang muttaqin itu siapa? Orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal malaikah, dan beriman kepada malaikat. Apa maksudnya? Dikit aja uraiannya. Maksudnya beriman kepada malaikat, diantaranya yang Allah sebutkan dalam Quran surah Qaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat yang paling perlu kita imani itu adalah
yang mencatat amal perbuatan kita, bahkan tidak, kata Allah, lafal terlontar dari ulisan kita kecuali ada raqib, malaikat yang mencatat ya dengan teliti amal dan ucapan perbuatan kita. Nah, ini secara saya ucap ini ada yang mencatat. Adanya malaikat, awas lu ya, lu nyampein ayat-ayat Tuhan, lu nggak mau kerjain, cekek nanti ya. Ada catatannya tuh. Kemudian siapa lagi? Beriman pada apa lagi? Wal kitabi, beriman kepada kitab Allah, Al-Quran. Puncak keimanan adalah mengimani kitab Allah yang bernama Al-Quran. Iman itu percaya, konsekuensinya tunduk sama yang kita percaya. Tuh. Wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi-nabi. Baik, ini yang pertama nih, kaum muttaqin dalam ayat ini. Yang kedua, wa atal mala ala hubbihi. Orang yang muttaqin itu orang yang mau berbagi harta ala hubbihi, yang masih dia suka. Tuh, berbagi harta yang masih dia suka. Ini kalau sebutan harta luas maknanya, Pak. Bisa pangkat, kedudukan, ya, finansial, materi. Mau nggak berbagi? Tuh, nggak semua dia kuasai, tapi dia bagikan kepada siapa? Tapi kita catat ala hubbihi, harta yang masih dia suka. Catat nih, berbagi ini ada syaratnya. Kalau mau sempurna nih jadi kaum muttaqin, berbagi sesuatu yang masih dia suka, yang masih dia perlu. Bukan udah nggak kepake, makanan contohnya udah mau basi, dikasih orang, dibagi. Apa tujuannya? Daripada basi. Ya ibu-ibu suka gitu ya. Ibu ada makanan udah 2 hari 3 hari, aduh sayang nih gak dimakan, bagi tetangga. Awas ya. Kalau lebaran nih sayur godok udah mulai kering kuahnya, mau dibagi orang. Allahu Akbar. Baginya itu masih kita suka, masih kita sayang, itu bagi kepada siapa? Zawil gurba, orang-orang yang terdekat dengan kita, baik dekat hubungan darah, dekat hubungan jarak. Tuh. Jadi kalau sekarang yang namanya kerabat dekat, warga anggrek loka siapa? Tetangga kanan kirinya. Tuh. Ya. Baik. Ini kerabat baik yang punya ataupun yang nggak punya. Orang dekat ini baik yang orang kaya maupun susah, kita mau nggak berbagi sama dia? Terlebih pada orang yang membutuhkan. Kemudian wal yatama, berbagi hartanya kepada anak-anak yatim. Baik yatim kalau bahasa kita ataupun piatu ya gitu ya. Kalau yatim kan yang meninggal ayahnya. Sebetulnya bahasa Arab nggak ada beda. Yatim itu yang meninggal ayah ataupun ibunya. Cuman lebih lebih diutamakan yang meninggal ayahnya. Kenapa? Karena ibu biasanya lebih lemah dari ayah. Sebetulnya kalau ibu meninggal dunia juga, anak masih kecil, masih disebut dengan yatim. Itu. Baik. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wabnas sabil, anak jalanan. Siapa tak jalanan? Anak pang? Bukan. Anak jalanan ini anak harusnya seseorang yang sedang melakukan perjalanan. Mau pulang kampung nggak punya duit, mau pulang kampung nggak punya tiket. Tuh. Wasailin, orang yang meminta-minta. Wafir riqab, orang yang terikat dengan kontrak kerja ataupun perbudakan. Nah ini ciri kaum muttaqin yang kedua. Tadi yang pertama man amana, yang kedua wa atal mala ala hubbi. Kemudian siapa lagi? Yang ketiga wa aqamas salah, yang senantiasa mendirikan salat. Yang keempat wa ataz zakah, orang yang senantiasa membayar zakat. Apa tadi bedanya dengan yang wa'atal mal ala hubbi dengan wa'ataz zakah? Kalau wa'atal mal ala hubbi secara sukarela. Kalau wa'ataz zakah, membayar zakat, artinya kewajiban yang mesti ditunaikan dari penghasilannya yang wajib dia keluarkan.
Kemudian siapa lagi yang keenam? Wal mufuna bi ahdihim. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Kaum muttaqin yang kelima dalam Al-Baqarah 177 adalah orang yang senantiasa menunaikan janji saat dia sudah teken kontrak perjanjian. Nah, awas nih. Biasanya yang kita kadang remehkan ini kontrak kerja. Ya, perjanjian kontrak kerja. Siap dengan ini waktu hadirannya sekian, ya jam sekian apa jam sekian. Hati-hati nih. Kalau menjadi karyawan yang bertakwa, karyawan yang muttaqin, kalau tahu masuk jadwalnya jam 7 atau jam 8, pulang jam 4, jangan bermain-main di situ ya, karena itu bukan orang yang mufuna bi ahdihim idza ahadu. Baik, siapa lagi kaum muttaqin itu yang berikutnya? Yang keenam, wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'si. Orang yang mampu bersabar dalam 3 kondisi. Apa saja itu? Al-ba'sa, kondisi melarat. Wad-dharra, kondisi pandemi. Wahinal ba'si, begitu pula dalam kondisi perang. Tetap dia bersabar. Tuh. Nah, 6 ciri atau karakter ini Allah beritahukan. Ulaikal ladzina sadaqu. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Mereka itulah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka itulah sejatinya orang yang bertakwa. Tuh. Ya. Berapa dapat sudah nih? Dapat 2 surah ya. Tadi ada dua ayat. Yang pertama Al-Baqarah 3 dan 4, yang kedua Al-Baqarah 177. Baik, kemudian ada lagi nggak? Ada, masih banyak. Di antaranya Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134 hingga 135. Kamu takin nih, ada di mana? Ali Imran ayat 134 135. Dimulai dari 133 Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah, ayo berlomba-lomba, cepat-cepatlah, sigrahlah kalian dalam urusan apa? Berlarilah kalian dalam urusan apa? Urusan menjemput ampunan, mencari ampunan dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dulu sudah pernah saya bahas di sini, Bapak Ibu sekalian, tentang gambaran Al-Quran akan speed, ukuran kecepatan berjalan di kehidupan dunia ini. Ada Allah sebutkan berjalanlah dengan santai. Santai, jadi jangan tergopoh-gopoh, santai aja bro. Nah, itu ada tuh. Kapan? Dalam urusan menjemput bahagian dunia. Tuh. Jangan tergopoh-gopoh. Ada orang jam 1 malam udah bangun pak. Udah bangun, udah buru-buru, mau ke pasar, mau dagang, subuh nggak sholat, qiyamul lail lewat. Itu namanya tergopoh-gopoh tuh. Padahal mau jualan doang. Allah perintahkan urusan dunia jangan tergesa-gesa, jangan tergopoh-gopoh dalam menjemput atau mencarinya. Santai aja. Ada perintah Allah untuk sa'i, usaha yang lebih cepat lagi speednya. Kapan? Ketika azan sudah berkumandang. Tinggalkan yang lain, segera untuk berangkat. Ada lagi nggak speed yang berikutnya? Ada. Apa itu? Lari, seperti berlomba supaya menang atau sampai lebih dulu dari yang lain. Kapan?
Di mana? Nih, di sini nih. Ila maghfiratin min rabbikum. Dalam urusan mencari ampunan dan surga. Tuh. Ya. Ada lagi enggak? Lari yang paling kencang. Ada lari dengan ukuran dikejar-kejar sesuatu yang menakutkan. Kalau yang ini nih wasari'u, berlari mengejar target. Lari cepat karena ingin mendapatkan satu hadiah di depan matanya. Ada lagi lari yang lebih cepat dari itu, namanya firar. Lari seperti dikejar orang atau macan. Saya mau tanya kira-kira, lari ngejar nomor sama lari di Uber macan, mana cepetan? Kalau di Uber macan, jangan di Uber anjing aja nih, bisa lompatin pagar kita, betul gak? Sakit takutnya nih, lari sekencangnya di Uber-Uber. Kalau yang ini wasari'u, lari menguber, mengejar. Kalau yang firar, lari dikejar-kejar. Nah, itu nanti ada tuh, lari ukuran yang paling cepat tuh lari yang dikejar-kejar, namanya firar. Nah, kalau sekarang ini larilah untuk mengejar ampunan dan surganya Allah. Surganya Allah ini apa kata Allah Ta'ala gambarannya? Arduhas samawati wal ard. Luasnya surga Allah ini seluas langit-langit, 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 langit dan bumi. Kenapa saya ulang-ulang? Karena langit ini kata Allah Ta'ala sab'a samawat, ada 7 lapis, 7 tingkatlah langit. Luas itu kira-kira. Ini nih yang kita lihat nih, langit yang tinggi itu yang kita lihat ketika kita naik pesawat sekalipun, itu baru level langit pertama. Tinggi gak? Luas gak? Baru 1 langit. Ini ada 7 langit ke atas tuh. 7 langit. Wal ardi dan bumi. Surga itu Pak, Ibu, luasnya seluas 7 luas langit dan bumi. Maka kita jangan pernah pesimis. Surga Allah segitu luas, jangan takut nggak kedapatan tempat. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba saja dalam kebaikan. Apalagi sekarang orang Pak, ya Allah, saya kalau lihat Facebook nih Pak nih, apalagi ini bulan puasa kemarin, orang mudah banget menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Tahu nggak maksudnya gimana? Mudah banget mengecap dirinya, kelompoknya yang benar, yang lain salah. Dia dan kelompoknya pemilik kunci surga, yang lain neraka. Ya, padahal Allah bilang apa? Luasnya surga semana? Berapa luasnya? Langit-langit, 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 langit dan bumi. Berapa luasnya? Kalau bumi Pak kecil, seluas kita lihat ini bumi itu masih kecil dibandingkan planet-planet lain di angkasa sana Pak. Bumi itu Pak kalau dilihat nih, ukurannya paling sebesar debu dibandingkan planet yang lain yang ada di atas langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh gambaran luasnya. Apa luasnya? Surga. Sekarang kita ngalah-ngalahin Tuhan Pak. Mudah sekali kasih label orang neraka, dirinya surga. Subhanallah. Ya, subhanallah. Tuh lihat coba. Ya, baik. Uiddat lil muttaqin. Nah, surga ini Allah sudah sediakan bagi hambanya yang masuk golongan kaum muttaqin. Siapa mereka Pak? Definisi muttaqin nih dalam Quran surah Ali Imran 134 hingga 135. 1. Mereka adalah alladzina yunfiquna, orang yang selalu senantiasa berinfak fissarra, baik dalam kondisi senang, kondisi jaya, wadharra,
kondisi pandemi. Kalau manusia biasanya rajin berbagi kondisi lagi lapang apa sempit, Pak? Hah? Lapang ya, sempit nahan dikit ya, nahan, nggak mau berbagi. Ini enggak, muttaqin itu yang mau berbagi ya, dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit, tetap berbagi sekalipun kadarnya mungkin berubah, yang biasanya banyak jadi agak dikit kurang, tapi nggak berhenti berbagi, terus berinfak. Yang kedua, kaum muttaqin wal kadhiminal ghaidha, yang mampu menyimpan rasa marah ya, yang mampu menyimpan rasa marah. Dia kepengen marah tapi nggak diungkapkan, nggak diluapkan, nggak ditampilkan, nggak dituangkan, nggak dinarasikan, nggak diwacanakan, nggak gambarkan dalam sikap dan perbuatan, disimpan aja. Allahu Akbar. Ini orang muttaqin, Pak. Itu, Pak, Bu, maaf nih, kadang-kadang kita nih nggak mau jadi orang muttaqin. Dengan apa, Pak? Dengan adanya media sosial yang bernama status WA maupun Facebook, ya, atau status Instagram, apalagi tuh. Segala unek-unek ditumpahin di situ, Pak. Bener gak? Ya, lagi kesel sama suami sama istri, dipasang status. Hari ini bete banget gua. Paham gak? Ya, hari ini bete banget. Bikin kesel mulu, nggak disebut orangnya nggak. Kalau sebutin namanya apa? Riba. Ya, ini nggak disebutin, cuman itu ungkapan luapan amarah. Itu bukan kadhiminal ghaidha. Itu bukan kaum muttaqin. Kaum muttaqin itu yang ketika ada rasa berat beban di pikiran dan dalam hidupnya, apa yang lakukan? Innama ashku bathi wa huzni kemana? Ilallah. Sungguh aku hanya adukan dan luapkan kesusahan, kesedihan diriku hanya kepada Allah. Jangan tampilkan kepada manusia. Kalau urusan menampilkan, nyeritain pada orang, Allah udah ajarkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau mau bicarain, ungkapin, kasih tahu sama orang nikmatnya Allah aja. Itu pun pilih-pilih orang ya, jangan sampai nanti menjadi fitnah. Tuh, Pak, Ibu, tahu nggak arti status itu dalam bahasa Arab itu apa sih? Status WA, Facebook, tahu nggak bahasa Arabnya apa tuh artinya? Bahasa Arabnya artinya halatun nafsiyah, kondisi kejiwaan. Jadi kalau orang ngungkapin emosinya, bete-nya, nggak moodnya di WA, status WA atau status Facebook, ya, atau tulisan WA, berarti itulah gambaran kondisi jiwanya. Ya, itu gambaran kondisi jiwanya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan yustadallu ala aqli kulli mri'in bima yajri ala lisanih. Kata beliau, kalau Anda mau tahu kualitas akal seseorang, lihatlah apa yang terlontar dari ucapan dan tulisannya. Itulah gambaran kapasitas dan kualitas atau kapabilitas akal orang tersebut. Tuh. Maka jangan pernah tampilkan, Ibu, ya, kondisi kejiwaan kita melalui status media sosial. Ada orang nggak demen, nyumpahin biar dia rasah, ya kan ya, betul nggak? Kalau kita ungkapin kesudahan kita nih, orang yang demen paling ya kasihan amat nih orang, ya kan? Makanya Allah ajarkan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya ingin tampilkan, adukan, curhat kesedihan dan kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berikutnya siapa lagi nih? Versi Ali Imran 134.
Siapa itu kaum muttaqin? Berikutnya wal afina 'anin nas. Ciri kaum muttaqin itu yang selalu memberi maaf kepada orang lain. Allahu akbar. Memberi maaf pada orang lain. Lebaran ini Pak Cucu. Ya, lebaran ini kita maafin ya. Kong, maafin ya Kong. Maafin Kong. Haji, maafin ya. Ya, tuh Pak Ade, maafin. Tuh. Maafin itu artinya apa? Ah, ini sekarang kita tahu nih. Artinya maafin kan ada istilah ampunin, ada maafin. Apa bedanya? Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Quran, ampunan itu namanya maghfirah. Rabbighfirli, itu namanya minta ampunan. Kalau maaf, wa'fu anni, fa'fu anni, minta maaf. Simpelnya gini, bedanya maghfirah sama maaf. Maghfirah itu ilustrasi yang mudahnya adalah seperti orang menulis di atas kertas. Menulis di atas apa? Kertas. Medianya bisa pensil, bisa pulpen. Apa bedanya? Kalau pensil salah tulis, hapus dengan karet penghapus, betul nggak? Kalau pulpen bisa dihapus? Nggak bisa. Tutup, tambal dengan apa? Dengan tip X. Kira-kira tuh kalau kesalahan seperti itu namanya ampunan. Nah kira-kira kalau namanya kesalahan seperti itu sekalipun dihapus atau di tip X, masih ada bekasnya nggak? Masih ada. Bekas goretannya masih? Itu namanya ampunan. Itu namanya kafarat. Itu namanya ampunan. Tapi kalau maaf, memberi maaf, itu bekas goretannya, bahkan bekas coretannya hilang, bersih, baru seperti belum ada tulisan di atasnya. Itu namanya maaf. Hilang semua bekas-bekasnya, nodanya nggak ada, bahkan hilang dari memori ingatan. Itu namanya maaf. Makanya kalau kita suka maafin ya aku maafin, tapi yang kemarin jangan diulang lagi, itu namanya belum beri maaf namanya. Baru beri ampunan. Kenapa? Masih ingat dia perbuatannya, ya kan? Iya gue maafin yang kemarin kan, tapi jangan ulangin lagi. Itu namanya belum maafin. Kalau namanya maafin itu apa? Yang mana? Kemarin saya bikin salah. Saya nggak ingat tuh. Itu namanya apa? Itu namanya sudah memberikan maaf. Tuh, itu ya. Makanya kalau orang bilang tiada maaf bagimu, serem amat gak ada maaf bagimu. Allah aja masih memberi maaf. Mana buktinya? Allah punya nama Al-Afu. Kan gitu ya. Makanya di bulan Ramadan Nabi suruh kita bukan banyak istighfar, tapi berbanyak minta maaf sama Allah. Apa ucapannya? Bahkan di malam Lailatul Qadar, ucapan yang paling bagus adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau sempurnanya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Dalam salat tadi kita baca apa tuh? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Minta 8 macam. Maka jangan kita buru-buru kalau duduk antar dosa mau kabur aja buru-buru. Jangan, itu doanya 8 macam itu. Permintaannya indah benar. Rabbighfirli, Tuhan berikan ampunanmu untukku. Rabbighfirli warhamni, kasihani aku. Wajburni, tambal kekuranganku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, berikan rezeki padaku. Wahdini, bimbinglah aku. Wa'afini, jaga diriku. Wa'fu anni, maafkan aku. Coba 8 macam kita baca, mau buru-buru aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mau kemana pun. Kapan bacanya mau buru-buru? Ya, sedangkan sholat itu artinya doa, berdoa dalam sholat. Tuh, minta pada Allah seperti itu. Baik, maka dalam Al-Quran ya ada amalan-amalan disebutkan oleh Allah, balasannya itu unlimited. Artinya apa?
nggak bisa disebutkan nilainya, saking besarnya balasan. Di antaranya apa? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa orang yang suka memberi maaf, wa aslaha, mau bikin perbaikan dan perdamaian, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya hanya Allah yang tahu. Dikembalikan, diserahkan pada Allah, nggak ada nilainya. Infak aja, infak masih ada gambar nilainya. Apa gambarannya? Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ada hitungan itu? Ya kan? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang berbuat baik buat dirinya, balasannya 10 lipat gandanya. Tapi kalau maaf, memberi maaf, fa ajruhu 'ala Allah. Yang hanya tahu, yang bisa beli balasannya hanya Allah. Balasan Allah seberapa? Fadlullah wasi'. Anugerah Allah itu sangat luas. Paling sedikit Pak, luasnya anugerah Allah itu wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Coba tuh, luasnya seluas kursi dan langit-langit. Itu paling kecil, tarif rendahnya. Lalu bagaimana tarif yang tingginya? Hanya Allah yang tahu. Indah gak tuh Pak? Ya kan? Baik, yang berikutnya siapa nih kaum muttaqin? 1, 2, 3, 4. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka orang-orang yang suka berbuat ihsan. Ihsan itu apa sih Pak? Ihsan itu dalam ibadah atau dalam perbuatan namanya perfect. Ya, perfect apa perfect? Sempurna. Sempurna dalam segala hal. Setiap pekerjaan dia sempurnain. Apa aja tugasnya, dia rapiin. Sempurnain, nggak mau ada cacat. Itu namanya muhsin. Tuh, orang yang menyempurnakan segala macam perbuatan dan pekerjaan, tugas dan apa yang dia kerjain semua disempurnain. Nggak mau dapat nilainya rendah, pokoknya harus sempurna. Tuh, itu namanya muhsin. Kalau dalam bermuamalah, ini Pak Muhsin ini, Pak Muhsin, ada nggak nama Pak Muhsin di sini? Ibu namanya Muhsinah. Kalau ibu Muhsinah, siapa itu Muhsin dalam pergaulan kita Pak sehari-hari ini? Waduh, ini memang amalan puncak Pak ya. Muhsin itu orang yang balas perilaku buruk orang lain dengan kebaikan. Ya Allah, Haji ya, ditabok orang terima kasih, kasih duit. Pak Ade, bukan lagi maafin, ini kan dia maaf nih. Tadi kan kadhimin, ya wal afin, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah nggak bilang wal muhsinin, tapi wallahu yuhibbul muhsinin. Puncak orang ketakwaan itu orang muhsin. Maka Allah bilang Allah demen banget orang muhsin. Di antaranya apa tuh maknanya muhsin itu? Yang membalas sikap buruk dengan kebaikan. Ya, ketemu orang, dasar lo, semua sebut dah. Kebun binatang semua keluar, udah rapi, selesai. Nih, anak kasih 100.000 hadiah buat ente mencaci, mencela, menghina saya. Ada yang bisa begitu Pak? Ibu-ibu kalau lakinya pulang marah-marah ya, nyemprot-nyemprot, ibu balas apa? Sini sayang, kamu kangen sama aku ya, aku cium sini. Itu namanya tuh perempuan yang muhsinah, wanita yang muhsinah ya. Yang kedua, membalas kebaikan yang orang lain berikan pada kita dengan kebaikan yang lebih dari yang kita terima. Subhanallah. Dulu Pak di Sukabumi ada satu ajengan namanya Habib Syekh bin Salim Alatas di Sukabumi sana dulu. Itu Pak udah dikenal orang. Kalau lagi susah datang ke situ silaturahim, bawain sekecil oleh-oleh, nanti balasan lebih gede. Jadi kalau orang ke situ bawa singkong, pulang bawa ayam.
Yang pulang datang bawain ayam buat Habibnya, pulang kasih kambing. Tuh. Itu terkenal tuh beliau tuh. Habib Syekh bin Salim Alatas, Sukabumi. Kuburnya ada di Tipar, pesantren Masturah Al-Masturiyah tuh. Tuh. Itu orang muhsin tuh Pak. Jadi membalas keburukan dengan kebaikan, membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih dari yang dia terima. Subhanallah. Dan itu ciri kaum muttaqin. Ibu ketawa, gimana Bu kira-kira Bu? Bisa begitu ya? Balas kebaikan dengan yang lebih baik lagi. Baik, berikutnya, ini ada ayat nih unik Pak nih, ayat 135 ini unik. Rupanya kaum muttaqin itu enggak mesti orang-orang yang kelihatannya beramal soleh terus, enggak. Rupanya ada orang yang berbuat dosa, Allah masih kategorikan orang muttaqin. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapa mereka? Dengerin nih. Ini bukan mengada-ada, ini Quran yang bilang. Kaum muttaqin itu diantaranya ini, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nih lihat Pak, rahmat Allah begitu luas kata Allah Ta'ala, juga termasuk kaum muttaqin, orang yang terlanjur berbuat fahisyah. Pak, yang namanya fahisyah itu dosa besar, bukan dosa kecil. Kalau fahisyah itu contoh simpelnya Pak, berzina. Jadi fahisyah itu perbuatan dosa yang dilakukan bukan perseorangan, tapi bersama orang lain, atau perbuatan dosa yang efek buruknya tertimpa pada orang lain. Berzina contohnya. Dosa nggak tuh Pak? Gede banget dosanya, bukan kecil, namanya fahisyah. Yang kedua, au zalamu anfusahum, atau orang yang berlaku zalim terhadap dirinya. Kemudian zakarullah, dia ingat kepada Allah. Wastaghfaru lidzunubihim, langsung minta ampun pada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, enggak diulang-ulang lagi perbuatan dosanya. Tuh, itu juga termasuk kaum muttaqin. Jadi kaum muttaqin itu enggak mesti orang yang enggak punya salah, enggak punya dosa, bersih banget, enggak. Orang-orang pendosa juga bisa masuk dalam kategori orang muttaqin, asalkan 3 syarat tadi berlaku pada dirinya. Apa itu? Zakarullah, ingat pada Allah, wastaghfaru lidzunubihim, minta ampun kepada Allah, dan yang ketiga walam yusirru ala ma fa'alu, dia enggak ulang-ulang lagi perbuatannya. Itu semua kata Allah Ta'ala di ayat 136, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka semua tuh tadi yunfikuna wal kazimina wal afina wal muhsinin, dan orang-orang yang berbuat dosa tadi kata Allah Ta'ala akan mendapatkan ampunan dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan akan tinggal di surga selama-lamanya, balasan bagi orang yang mau beramal soleh insya Allah. Dah 3 ayat dulu dah dari 2 surah Al-Baqarah dan Ali Imran tentang ciri dan karakter kaum muttaqin. Insya Allah di pertemuan bulan berikutnya kita sambung lagi. Harapannya nanti di rumah diulang lagi nih, buka ayat-ayat tadi tuh Pak ya. Yang pertama Al-Baqarah 3 dan 4, yang kedua Al-Baqarah 177, yang ketiga Ali Imran 135 hingga 134 hingga 135. Mudah-mudahan dengan perenungan Allah berkenan jadikan kita kaum muttaqin. Kenapa? Rupanya kata Allah yang hanya diterima amalnya adalah amalnya kaum muttaqin. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan buat jamaah hadirin, mustami'in mustami'at juga yang menyaksikan, musyahidin dan musyahidat di melalui Facebook dari YouTube dari Al Barkah TV. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Dan kita tutup dengan sadaqallahul azim.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا القرآن وحبب القرآن إلينا وخلقنا بأخلاق القرآن واجعلنا من أهل القرآن ظاهرا وباطنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وبصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء لأمراضنا وأسقامنا ظاهرا وباطنا وسعة لأرزاقنا حسا ومعنى وقضاء لحوائجنا الدنيا وأخرى برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والله الموفق إلى أقوام الطريق. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.